kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Saudara, sudah hampir 1 bulan sejak serangan kejutan dari Hamas ke wilayah Israel 7 Oktober 2023 lalu. Hingga kini, agresi brutal Israel terus dilakukan di wilayah Gaza, Palestina. Konflik bersenjata dari kedua belah pihak, yakni Israel dan juga Hamas, telah mengakibatkan ribuan nyawa melayang dan jutaan orang menderita. Tragedi mematikan di Gaza semakin meluas, mulai dari permukiman, rumah sakit, hingga tempat pengungsian warga tak luput dari serangan bom. Abistri Israel menyerang Hamas akhirnya menutup mata mereka terhadap rasa kemanusiaan. Pihak Israel menekankan bahwa tindakan agresi militer yang dilakukan adalah aksi balasan atas kejutan serangan dari Hamas. Namun Hamas pun mengklaim bahwa serangan yang dilakukan pada Sabtu pagi 7 Oktober 2023 itu merupakan balasan atas segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan Israel. Terlepas dari alasan keduanya, kini militer Israel terus membombardir jalur Gaza sepanjang malam hingga pagi hari. Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza untuk menutup pasokan makanan, bahan bakar, dan juga lainnya. Saudara, selama sepekan terakhir serangan militer Israel semakin brutal. Melanggar hukum internasional, Israel mulai menyerang rumah sakit. Serangan di depan rumah sakit Shifa, salah satunya, telah menewaskan sekitar 15 orang dan melukai sedikitnya 60 orang lainnya. Saat serangan terjadi pada Jumat kemarin, lokasi tersebut tengah dipenuhi oleh warga. Sejumlah ambulans yang tengah berkonvoi menyelamatkan korban di luar rumah sakit terbesar di Gaza itu tak luput dari sasarannya. Serangan Israel yang terjadi di sekitar fasilitas kesehatan sebelumnya juga terjadi di sekitar rumah sakit Al-Quds Gaza tepat sehari sebelumnya. Beberapa bangunan apartemen di kawasan Tel Awa pun menjadi sasarannya. Menteri Kesehatan Palestina menyebut sejak perang pecah hingga awal November 2023, sebanyak 150 pekerja medis tewas di jalur Gaza. Selain itu, ada 16 rumah sakit dan 32 klinik terpaksa menghentikan layanan. Sementara itu, saudara, rumah sakit Indonesia di Gaza Utara juga hancur diserang Israel. Pihak Israel menyebut serangan ini dilakukan karena menganggap ada terowongan yang terkoneksi kemana saja hingga bunker yang menyimpan solar. Namun, Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI membantah tuduhan itu. Rumah sakit hanya difungsikan sebagai tempat pengobatan pasien dan tidak untuk peruntukan lainnya. Seperti bunker yang menyimpan solar. Sama-sama kita ketahui bahwa IDF dan meliris bahwa Rumah Sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu hal yang tidak tepat. Militer Israel kian agresif melancarkan serangan di Gaza, Palestina pada Sabtu malam 4 November 2023. Serangan roket Israel menghancurkan salah satu kamp pengungsi terbesar di Jabalia di Gaza Utara. Serangan roket pada malam hari ini kian menambah kepanikan dan jumlah korban yang meninggal dunia. Tim penyelamat berusaha memadamkan api dan mengevakuasi para korban dari reruntuhan bangunan ke rumah sakit. Selain Jabalia, saudara, Israel juga menyerang kamp pengungsian di Magazi dan Bureij. Di kamp pengungsi Magazi, Gaza Tengah, Palestina, serangan Israel menewaskan 33 orang dan 42 orang lainnya terluka. Dari video udara terlihat bagaimana kondisi kehancuran bangunan pengungsian usai bombardir militer Israel. Senin pagi, tim penyelamat dibantu oleh warga terus mencari korban tewas atau kemungkinan selamat di bawah reruntuhan bangunan. Serangan udara militer Israel meratakan hampir seluruh bangunan dan rumah bertingkat di kamp Magazi.
Sebagian besar korban adalah pengungsi yang meninggalkan rumah mereka dari Gaza Utara. Konflik pasukan Israel dan militan Hizbullah telah muncul di sepanjang perbatasan sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza, Palestina. 4 warga Lebanon, 3 diantaranya anak-anak, tewas akibat serangan udara Israel di Lebanon Selatan pada Minggu malam. 1 mobil yang berisi warga Lebanon yang sedang melaju juga terkena serangan udara Israel hingga terbakar. Seorang perempuan dan 3 anak tewas dalam serangan ini, sementara lainnya terluka. Tak lama setelah serangan Israel, Hizbullah mengatakan para pejuangnya telah menembakkan rudal dari Lebanon Selatan ke Israel sebagai balasan. Dan saudara, saat ini militer Israel mulai mengepung kota Gaza. Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa tahap ini menjadi yang terpenting. Pasukan Israel saat ini sudah ada di Gaza Utara dan Gaza Selatan. Dan dalam pengepungan ini Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 2.500 sasaran sejak melancarkan operasi daratnya seminggu terakhir. Sasaran terhadap Hamas ini dilakukan baik di darat maupun di jaringan terowongan bawah tanah. היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה, והם כיתרו את העיר עזה, ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום. Hampir 30 hari sejak perang Hamas dan Israel mengakibatkan total 9.000 lebih korban meninggal dunia. Data yang kami kutip dari Litbang Kompas per 7 Oktober hingga 2 November 2023, saudara. Setidaknya ada korban meninggal warga Palestina di Gaza mencapai 9.000 orang lebih. Sementara itu untuk korban luka mencapai 22.000 lebih. Jumlah ini tentu bertambah mengingat agresi militer Israel terus terjadi di jalur Gaza. Saat ini bantuan untuk warga Gaza terus meningkat, namun masih belum mencukupi untuk kebutuhan hidup. Di perbatasan Rafah di Mesir, warga mulai menderita kekurangan makanan segar dan air. Ribuan warga antri untuk mendapatkan bantuan. Semenjak perang pecah, Israel hanya mengizinkan sekitar 70 truk bantuan masuk dari Mesir. Padahal satu-satunya pintu masuk ke Gaza ini sebelum perang bisa memasukkan sekitar 500 truk setiap harinya. Dan untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel di Gaza, Indonesia di hari Sabtu kemarin mengirimkan bantuan kemanusiaan berisi 51,5 ton yang terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, TNI Polri, tetapi juga dari masyarakat yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Selain mengirim bantuan, Kementerian Luar Negeri juga terus berupaya mengevakuasi warga negara Indonesia dari Gaza. Setelah sempat tertunda, tim KBRI berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia dan seorang istri WNI ke Kairo, Mesir pada hari Kamis malam waktu setempat. Saudara, meningkatnya angka kematian di Gaza memicu kemarahan internasional, salah satunya di Indonesia. Ribuan orang dan beberapa tokoh nasional berkumpul di bilangan Monas, Jakarta untuk mendukung Palestina. Kehadiran ribuan orang dari berbagai kalangan di aksi bela Palestina ini murni karena hati nurani. Tak hanya dari Indonesia, namun aksi bela Palestina juga dilakukan di sejumlah negara. Para pengunjuk rasa membawa bendera Turki dan Palestina sebagai aksi protes kepada Israel yang menyerang warga sipil Palestina. Aksi protes dilakukan di pangkalan militer Amerika Serikat. Namun unjuk rasa ini berangsur ricuh lantaran polisi menembakkan gas air mata ke ribuan pengunjuk rasa di luar pangkalan udara Incirlik saat para pengunjuk rasa mencoba melintasi lapangan untuk memasuki pangkalan tersebut. Saudara, sikap warga atas aksi bela Palestina ini jelas untuk mendorong terciptanya perdamaian dan memulihkan hak kemanusiaan. Segala upaya yang telah dilakukan diharapkan mampu menekan kedua belah pihak baik Hamas dan Israel untuk meletakkan senjata dan duduk di meja perundingan. Pasalnya jika agresi militer terus dilakukan, tak menutup kemungkinan jutaan nyawa terancam keselamatannya.